Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Nizam dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Azam Alfiz, Alfian Najib Mangestu, Andika Rizkita Putra, Anissa Rosati Febrianindum, dan Firman Syahbada akan mempresentasikan jawaban yang telah kami diskusikan. Untuk soal pertama, yaitu membuat deskripsi singkat apa beda dan bagaimana pembuat PLTA, mikrohidro, dan pikohidro. Jadi ketiganya merupakan salah satu dari bentuk energi terbarukan, yaitu suatu instalasi pembangkit listrik dengan menggunakan sumber daya berupa aliran air sebagai tenaga penggeraknya yang kemudian untuk menghasilkan listrik. Nah, kemudian untuk perbedaannya dapat dilihat pada tabel. Yang pertama adalah PLTA merupakan kependekan dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, kapasitas dari PLTA sendiri lebih dari 100 MW dan sumbernya ini biasanya berasal dari waduk, bahkan dari air terjun. Kemudian PLTMH merupakan kependekan dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, kapasitas daya yang dihasilkan antara 5 kW hingga 100 kW, dan sumbernya biasanya berasal dari waduk maupun bak, namun hanya sebagai penahan saja. Kemudian PLT pikrohidro merupakan kependekan dari pembangkit listrik tenaga pikrohidro, kapasitas yang dihasilkan dari pembangkit ini hanya berkisar 5 kW saja, dan sumber airnya berasal dari drum, bahkan dari barrel. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu bagaimana pembuatan PLTA. Nah, dibuatnya PLTA, PLTMH, dan PLT Pikohidro sendiri, ketiganya itu sebenarnya sama, yaitu membutuhkan 3 komponen utama, yaitu aliran air, turbin, dan juga generator. Hanya saja berbeda pada kapasitasnya atau besarnya daya sumber air serta ketinggian air yang jatuh. Nah, ketiganya ini pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian atau sudut kemiringan dan jumlah air per detik yang ada pada saluran air terjun, waduk, maupun dari barrel itu tersendiri. Nah, aliran air ini kemudian akan memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Kemudian energi mekanik tersebut akan memutar generator hingga nantinya akan menghasilkan listrik. Kemudian lanjut bagian dan proses kerja dari PLTA, PLTMH, dan PLT Pikohidro. Jadi cara kerja pembangkit listrik tenaga air sendiri itu dengan memanfaatkan ketinggian dan jumlah debit air per detik pada saluran irigasi, sungai maupun air terjun. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah pertama air dari sungai itu dipisahkan melalui bendungan yang akan menampung air dan disalurkan oleh saluran pengambil atau intake. Nah, fungsi dari bendungan dan bak penenang ini adalah untuk mengendapkan pasir agar air ke turbin itu relatif bersih. Kemudian air disalurkan kembali ke saluran pembawa, kemudian melewati proses filter untuk mengurangi kotoran. Itu air berada di bak penampung untuk menenangkan aliran air yang akan masuk ke pipa pesat dan menstabilkan debit air pipa pesat. Pipa pesat ini fungsinya untuk mengarahkan air ke turbin dengan memanfaatkan energi kinetik sehingga turbin menghasilkan energi mekanik untuk menggerakkan generator. Sampai akhirnya listrik yang dihasilkan kemudian ditransmisikan ke beban. Apabila air melebihi kapasitas bak penampung, alirkan ke saluran pembuang. Kemudian akan dilanjutkan ke bagian-bagian pada pembangkit listrik, tenaga air, mikrohidro maupun pikohidro. Selanjutnya merupakan bagian-bagian dari PLTA. Sesuai pada gambar yang telah ditunjukkan ini, pada bagian pertama tentunya ada waduk, di mana pada waduk ini berfungsi sebagai tempat menampung air sungai. Selain itu juga berfungsi untuk menyaring air tersebut agar tidak ada sampah yang masuk ke saluran pada pembangkit. Selanjutnya pada bagian 2 terdapat main gate atau pintu air utama yang memisahkan antara waduk dengan saluran air yang menuju ke turbin. Pada bagian 3 merupakan bagian bendungan atau bangunan yang berfungsi untuk penahan laju sungai. Pada bagian 4 merupakan penstock pipa, yaitu pipa yang berfungsi untuk menyalurkan air dari waduk menuju aliran turbin. Pada bagian 5 merupakan katup utama yang merupakan katup buka tutup terakhir sebelum air memasuki ke turbin. Pada bagian 6 merupakan turbin, yaitu prime movernya yang akan digerakkan oleh air sehingga akan menggerakkan generator. Pada bagian 7 merupakan generator yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari air menjadi energi listrik. Pada bagian 8 merupakan draft tube atau penampungan air sebelum air tersebut dibuang pada trial race yang ada pada bagian 9.
Trial race sendiri merupakan pembuangan air yang akan bersatu kembali dengan air yang tidak melewati dari waduk. Kemudian pada bagian 10 ada transformator, di mana itu berfungsi untuk menaikkan tegangan sebelum ditransmisikan. Pada bagian 11 merupakan switchyard atau pengatur listrik. Pada bagian 12 ada kabel transmisi dan distribusi listrik menuju pemukiman sehingga listrik tersebut dapat dimanfaatkan. Dan pada bagian 13 merupakan spillways atau tempat keluarnya air lebihan dari waduk yang akan bertemu dengan trail race yang air keluaran dari turbin tadi. Untuk selanjutnya merupakan bagian-bagian dari PLTMH. Sebenarnya secara prinsip karena memiliki prinsip yang sama antara PLTMH dan PLTA, bagian-bagiannya tuh mirip dan memiliki fungsi yang sama. Pada bagian PLTMH yang pertama tentunya ada weir atau bendungan. Bangunan yang berada melintang sungai yang berfungsi untuk membelokkan arah aliran air. Jadi aliran air dari sungai kita belokkan sehingga ada bagian air yang kita tampung untuk menggerakkan turbin. Selanjutnya ada saluran penyadap atau intake, bagian dari konstruksi sipil yang digunakan untuk masuknya air dari sungai menuju saluran pembawa dengan dilengkapi penghalang sampah. Ini memiliki manfaat yang hampir sama dengan waduk pada bagian PLTA. Selanjutnya adalah saluran pembawa atau heat race berfungsi untuk mengalirkan air dari intake sampai ke kolam penenang. Saluran ini juga berfungsi sebagai mempertahankan kestabilan debit air. Salah satu kunci untuk menghasilkan tegangan yang konstan dari PLTMH sendiri merupakan debit air. Selanjutnya ada saluran pelimpah atau spillway berfungsi untuk mengurangi kelebihan air pada saluran pembawa. Pada bagian 5, selanjutnya ada kolam penenang atau forebay, berfungsi untuk mengendapkan dan menyaring kembali air agar kotoran tidak masuk dan merusak turbin. Selain itu, kolam penenang ini juga berfungsi untuk menenangkan aliran air yang masuk ke dalam pipa pesat. Selanjutnya ada pipa pesat atau penstock yang memiliki fungsi seperti pada PLTA, yaitu untuk mengalirkan air dari kolam penenang menuju turbin yang merupakan prime mover. Selanjutnya ada bagian turbin yang berfungsi untuk menggerakkan energi yang akan digerakkan oleh air sehingga akan menggerakkan rotor pada generator. Selanjutnya ada generator di mana akan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Kemudian ada rumah pembangkit atau powerhouse di mana seperti alat-alat seperti turbin dan generator dan peralatan kontrol lainnya ada pada satu bagian ini. Bangunan ini menyerupai rumah dan diberi atap untuk melindungi peralatan tersebut dari hujan dan gangguan lainnya. Kemudian ada saluran pembuangan atau trail race yang berfungsi untuk mengalirkan air setelah memutar turbin. Kemudian pada PLTMH juga memiliki sistem kontrol dan ada panel hubung dari lemari hubung, serta yang tidak lupa memiliki saluran transmisi dan distribusi sehingga aliran listrik tersebut dapat digunakan oleh masyarakat. Kemudian yang selanjutnya merupakan proses dan bagian-bagian pada PLT Pico Hydro. Jadi secara umum tetap sama. Namun pada PLT Pico Hydro ini lebih singkat lagi dan alat-alat yang digunakan lebih mudah ditemukan dan lebih kecil ukurannya karena kapasitas dari PLT Pico Hydro sendiri lebih kecil. Seperti untuk pengganti waduk dan pengganti bendungan dapat digunakan drum atau barel. Jadi sebelum air memasuki drum tersebut sudah disaring, kemudian ditampung, dan baru dialirkan menuju turbin melalui pipa pesat atau penstock. Jadi air yang memasuki pipa pesat atau penstock tersebut telah bersih dari sampah dan sudah tidak ada lagi kotoran-kotoran yang mengganggu yang dapat merusak turbin tersebut. Selanjutnya air akan memasuki turbin dan juga akan menggerakkan generator seperti pada PLTA dan PLTMH. Secara umum prosesnya dan bagian-bagiannya adalah sama. Selanjutnya akan memasuki presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Al. Selanjutnya akan dibahas permasalahan pada PLTA, mikrohidro, dan pikohidro. Untuk masalah yang pertama, PLTA dapat merusak lingkungan sekitar.
Ada beberapa permasalahan yang menyangkut PLTA, terutama PLTA yang dalam skala besar, yaitu memiliki dampak besar pada lingkungan lokal. PLTA dapat mengubah habitat satwa liar yang menghalangi jalur migrasi ikan dan dapat memaksa orang yang tinggal di sana untuk pindah dari rumah mereka. Yang kedua, ada PLTA bergantung pada curah hujan. Ini bisa dibilang untuk curah hujan ini tergantung pada bulan-bulan yang hujan. Jika kalau untuk musim kemarau, itu akan mengalami kerugian. Dapat terjadi kebocoran. Dalam resiko kegagalan bendungan juga dapat menjadi bencana yang yang merenggut nyawa mereka yang hidup di sekitar PLTA. Selanjutnya, dapat menyebabkan perubahan kualitas air. Dalam beberapa kasus, pembangkit listrik tenaga air dapat menyebabkan perubahan pada waduk dan kualitas air pada sungainya. Pengoperasian pembangkit listrik tenaga air dapat mengubah suhu air dan aliran sungai. Perubahan ini dapat membahayakan tumbuhan dan hewan asli di sungai dan di darat. Selanjutnya, pembangunan secara besar-besaran. PLTA memang betul bebas dari emisi gas. Namun pada saat pembangunannya, bendungan tidak sepenuhnya bebas dari emisi gas rumah kaca. Emisi karbon dioksida yang terjadi selama konstruksi, terutama karena jumlah pembangunan bendungan yang secara besar-besaran, ini menyebabkan pelepasan CO2 ke atmosfer. Selanjutnya ada permasalahan di mikrohidro. Yang pertama, diperlukan karakteristik situs yang sesuai. Untuk memanfaatkan secara maksimal potensi listrik dan aliran kecil, diperlukan lokasi yang sesuai. Lalu selanjutnya, ekspansi energi kurang memungkinkan. Ukuran dari aliran kecil dapat membatasi perluasan situs mikrohidro di masa yang mendatang. Selanjutnya, daya rendah di bulan musim panas. Untuk dampak lingkungannya, dampak lingkungan atau ekologi pembangkit listrik tenaga air skala kecil cukup minimal, namun harus tetap dipertimbangkan. Aliran kecil tidak memberikan kekuatan yang cukup untuk menghasilkan tenaga. Karena output dari mikrohidro ini tidak sebesar dengan PLTA, maka daya yang dikeluarkan juga lebih kecil. Dibutuhkan reservoir air. Untuk pembangunan dari PLTMH diperlukan reservoir air, yang sementara kalau PLTA tidak. Listrik mikrohidro tidak dapat diandalkan di kota. Pembangkit listrik tenaga air akan merusak ekosistem lokal. Nah ini, listrik mikrohidro tidak dapat diandalkan di kota. Kemajuan teknologi memastikan bahwa sistem ini seringkali lebih andal di daerah-daerah yang terpencil, tidak di kota-kota besar. Listrik yang dihasilkan berkualitas rendah. Biasanya inverter, alternator, generator catu daya yang digunakan pada mikrohidro adalah kualitas rendah. Namun jika peralatan kontrol diganti dengan elektronik yang terbaru, maka dapat berpotensi menghasilkan kualitas listrik yang lebih baik. Selanjutnya ada permasalahan pikohidro. Yang pertama, turbin pikohidro head-nya ini rendah. Biasanya untuk ukuran head itu berkisar antara 25 meter. Namun biasanya pikohidro dipasang di bawah dari ketinggian tersebut. Hal ini dimaksudkan agar sistem turbin mudah diakses untuk dipasang. Namun di sisi lain, sistem pikohidro hanya dapat membuat daya dengan skala yang kecil. Selanjutnya ada curah hujan. Dalam sistem pikohidro, diasumsikan bahwa laju aliran air tetap konstan sepanjang tahun. Namun, tidak pada kenyataannya. Musim hujan di Indonesia hanya berkisar pada bulan Oktober hingga April. Setelah itu mengalami kerugian. Untuk faktor daya dan kapasitasnya cukup rendah.
Karena pada dasarnya kebanyakan pikohidro ini hanya mengeluarkan daya kurang dari 1 kilowatt. Dan ini cukup rendah faktor dayanya. Sehingga tidak dapat memasok daya yang besar ke beban. Selanjutnya, memilih antara pikohidro buatan manufaktur atau buatan lokal. Ada 2 pilihan untuk pembuatan pikohidro, yakni buatan manufaktur atau buatan lokal. Kalau secara manufaktur, kemungkinan penghematan biaya karena skala ekonomi dalam proses manufaktur. Tetapi, jika memilih manufaktur, tidak memberikan peluang bisnis lokal untuk mengembangkan keterampilan teknis untuk membangun, memelihara, dan mengembangkan turbin. Sistem turbin yang dibangun secara lokal itu memungkinkan penduduk lokal untuk berkreasi, namun biasanya daya yang dihasilkan dan power faktornya cukup rendah. Selanjutnya, ini ada sistem pengendalian PLTA, PLTMH, dan pikohidro yang dilanjutkan oleh Al. Berikut adalah sistem pengendalian dari PLTA. Yang pertama itu ada PMT atau CB pemutus. PMT adalah alat untuk memutus rangkaian listrik yang mampu dioperasikan dalam kondisi berbeban nominal ataupun saat terjadi gangguan. Nah, fungsi utama PMT itu sendiri biasanya untuk mengamankan aset terutama pada pembangkit dan keselamatan manusia. Nah, gangguan yang diseleksi oleh PMT itu ada yang pertama overcurrent, yaitu seperti kabel putus atau hubungan pendek arus listrik. Kemudian gangguan jarak, yaitu seperti kabel yang berdekatan dan untuk mengatasi adanya over voltage. Kemudian yang kedua, ada PMS atau pemisah. PMS adalah alat pemutus tegangan dalam kondisi tidak berbeban atau alat yang digunakan untuk menyatakan secara visual bahwa suatu peralatan listrik sudah bebas dari tegangan kerja. Pemilihan jenis pemisah ditentukan oleh lokasi, tata bangunan luar, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis kontrol beban pada PLTMH. Yang pertama ada kontrol beban yang bisa membuat frekuensi generator sinkron tetap konstan, yaitu ada ELC, itu digunakan pada generator sinkron, dan yang kedua ada IDC, itu digunakan pada generator asinkron. Kemudian yang kedua ada flow control atau pengaturan debit masukan air ke turbin. Nah, ELC ini adalah jenis kontrol beban output generator dengan metode yang pertama cacah gelombang dan yang kedua zero cross switch boost. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian antara model penggunaan kontrol frekuensi pada PLTMH. Nah, untuk kontrol beban ELC, keuntungan dan kerugiannya yang pertama ada respon cepat, cocok untuk daya kecil, terbatas kurang lebih 150 kW. Kemudian harganya murah. Yang ketiga, pemasangannya mudah. Yang keempat, perawatan mudah. Yang kelima, sederhana. 6, gelombang tegangannya mempunyai distorsi atau harmonik yang besar. Ketujuh, ada gangguan suara menderu pada beban audio. Kemudian yang ke-8, flow air continue, dilakukan penghematan penggunaan energi air. Dan yang ke-9 bisa digunakan untuk mode interkoneksi ataupun standalone operation. Nah, kemudian untuk yang kontrol aliran, keuntungan dan kerugiannya yang pertama respon lambat, cocok untuk daya besar. Kemudian yang kedua jauh lebih mahal dari kontrol beban ELC atau IGC. Yang ketiga pemasangannya kompleks.
Keempat, perawatan membutuhkan tenaga mekanik dan elektrik. Kemudian yang keenam, tidak berdampak terhadap gelombang tegangan. Yang ketujuh, tidak berdampak pada gangguan audio karena gelombang tegangannya sempurna. Yang delapan, energi air bisa dihemat sesuai dengan kebutuhan daya pada konsumen. Kemudian yang terakhir, lebih cocok untuk mode interkoneksi. Berikut adalah proteksi pada PLTMH. Untuk pengaman sipil, biasanya untuk mengatasi adanya longsor, benda-benda asing yang masuk ke turbin, kemudian adanya pergeseran pondasi pipa pesat, dan adanya lumpur. Nah, untuk pengaman listrik itu biasanya untuk mengatasi gangguan petir, overload, kemudian hubungan singkat tegangan lebih dan tegangan kurang, kemudian frekuensi lebih dan frekuensi kurang. Nah, untuk pengaman mekanik itu biasanya digunakan untuk mengatasi adanya pelumasan bearing. Kemudian ada transmisi mekanik, kelembapan, dan binatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.